Baik, teman-teman, apa kabar semua, saudara-saudara sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan ini semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, diberikan umur panjang. Kemudian semoga kita semua tergolong orang-orang yang beradab, insya Allah dijauhkan dari orang-orang yang biadab. Serta tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, sang pejuang yang telah menjadikan zaman ini, yaitu dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh zaman yang terang menerang, seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan video kali ini yang saya buat, bahwasanya saya dapat tugas dari dosen saya atau dosen pengajar saya, yang dimana dengan hormat saya sebut nama beliau, Bapak Roni Lukum SPD MSc, untuk tema tugas yang akan saya bawakan pada hari ini, yaitu dasar-dasar ilmu pemerintahan. Baik teman-teman, untuk itu sebelum lanjut terlebih dahulu saya memperkenalkan nama, bahwa menurut William Shakespeare, apalah arti dari sebuah nama, namun menurut Najrul Ilham, nama adalah sebuah cerita. Maka izinkanlah saya memperkenalkan nama saya Eras Haruna. Saya kuliah di atau yang dimaksud dengan instansi saya kuliah di Universitas Negeri Gorontalo, dan jurusan yang saya ambil itu jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik teman-teman, langsung saja terlebih dahulu kita membahas tentang apa itu dasar-dasar. Dasar-dasar adalah asas atau prinsip fondasi pedoman. Menurut KBBI itu sendiri sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, kemudian saling berkaitan dengan prinsip itu sendiri, yang mana yaitu yang menjadi pegangan dalam konsep dasar yang menjadi pijakan untuk pengembangan pemikiran atau pengetahuan daripada pengertian daripada dasar-dasar itu sendiri. Yang kemudian, apa itu pengetahuan? Apa itu pengetahuan? Adalah hasil dari pada tahu, dalam artian seseorang mempunyai pendidikan dan pengalaman yang dimana di bidang tertentu, yang dimana pengalaman seseorang itu dalam bidang tertentu, maka dapat dikatakan bahwa seseorang itu mempunyai pengetahuan. Selanjutnya dapat dikategorikan bahwasanya pengetahuan pemerintahan adalah hasil daripada tahu tentang fenomena-fenomena pemerintahan yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman, sehingganya dapat diketahui bersama bahwa fenomena pemerintahan yang mengklaim tentang negara, pemerintahan, kebijakan, kekuasaan, dan lain-lain. Kemudian apa itu pengertian daripada ilmu? Menurut DeLange, menurut DeLange, ilmu
ilmu adalah sekelompok pengetahuan teratur yang membahas sesuatu sasaran tertentu dengan pemusatan perhatian kepada satu atau masalah kepada yang terdapat pada sasaran untuk memperoleh keterangan-keterangan yang mendukung daripada kebenaran. Baik teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, kemudian menurut Van Polenz mengatakan bahwa ilmu adalah tiap kesatuan di mana masing-masing bagian bergantung satu sama lain. Mereka bergantung pada satu sama lain yang teratur secara pasti menurut asas-asas daripada tertentu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu secara otonom mempelajari bekerja struktur yang dimana dalam proses pemerintahan umum, kemudian baik secara internal maupun secara eksternal. Baik teman-teman, yaitu dalam artian itu sendiri apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari cara bagaimana lembaga-lembaga untuk disusun dan difungsikan terhadap warga negara. Kemudian dapat diklasifikasi ilmu pemerintahan bersifat dalam dua jenis, yaitu ilmu murni dengan ilmu terapan. Yang dimaksud dalam ilmu murni itu sendiri adalah ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan daripada ilmu itu sendiri dan berorientasi pada teori, sedangkan bertujuan untuk pengembangan dan pembayaran terhadap teori dan konsep untuk menjelaskan berbagai fenomena. Kemudian ilmu terapan. Apa itu ilmu terapan? Adalah ilmu yang mempunyai manfaat praktis dan langsung dapat diterapkan pada masyarakat daripada bertujuan untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian lanjut, dapat saya simpulkan bahwasanya ilmu pemerintahan sebagai ilmu terapan yang dimana secara implementasi yang terjadi di lapangan dengan secara nyata bahwa bersifat pertama empiris, kemudian yang kedua praktek penyelenggaraan pemerintahan, yang ketiga kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, yang keempat penerapan kekuasaan pada ranah organisasi. Keempat, apa yang saya simpulkan itu bahwasanya penting bagi kehidupan dalam kepemerintahan itu sendiri. Baik, selanjutnya tugas pemerintah yang pertama menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam public welfare. Yang kedua melindung dan mengayomi masyarakat. Dan yang ketiga mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya yang keempat mengendalikan daripada atas keseluruhan tindakan warga. Yang selanjutnya mengatur kehidupan bersama dan tercipta peraturan dan fungsi seorang pemerintah dalam mengatur atau yakni melakukan perumusan dan implementasi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan agar terciptanya peraturan dalam masyarakat itu sendiri yang dimana membangun daripada yakni fungsi perencanaan dan pelaksanaan program
program atau pembangunan agar tercipta suatu atau kesejahteraan dalam pemberdayaan, yakni dalam fungsi merencanakan atau melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi masyarakat dalam pelayanan, kemudian mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat agar terciptanya keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, dengan demikian dapat saya simpulkan secara sederhana bahwa ilmu pemerintahan itu dapat dikatakan sebagai suatu ilmu, tetapi harus diakui bahwa ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang eksis dengan teori yang kuat, konkret, dan mandiri sehingga mampu dianggap masih muda atau belum beranjak pada tahap selanjutnya. Baik, demikian dari saya. Pemaparan saya pada hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian. Mungkin ada kata-kata saya ada yang salah dan kilaf, mungkin saudara sekalian mohon dimaafkan karena salah datangnya dari makhluk, kemudian benar hanya milik Allah SWT. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.